Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu doakan semoga kalian baik-baik saja, sehat, dan selalu ikhlas dalam belajar. Anak-anak yang baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Kalian tahu ya, cerita sejarah itu apa? Selain cerita sejarah yang mendunia, cerita sejarah yang paling dekat dengan kita adalah sejarah pribadi. Apa itu? Tentang kehidupan kita dari kecil hingga dewasa. Nah, nanti dalam teks cerita sejarah kan ada struktur teks sejarah tersebut. Nah, untuk penjelasannya, mari kita dengarkan. Ibu akan jelaskan secara detail cara mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Yuk kita belajar. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengenai mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Indikatornya adalah menentukan struktur teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Anak-anak sekalian, struktur teks cerita sejarah yang pertama adalah orientasi, yaitu merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Nah, struktur yang kedua adalah urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga adalah reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah. Nah, berikut ada contoh teks cerita sejarah sesuai dengan strukturnya yang berjudul Tsunami Aceh. Anak-anak sekalian, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa pada orientasi itu berisi tentang pengenalan. Nah, di sini pada teks sejarah Tsunami Aceh, pada orientasi itu diperkenalkan tempat kejadian, yaitu di Aceh, kemudian tanggal, bulan, dan tahun kejadian, yaitu 26 Desember 2004, serta diperkenalkan berapa jumlah orang yang kehilangan nyawa, yaitu 500.000 orang. Pada urutan peristiwa, Ibu sudah jelaskan sebelumnya bahwa isinya diurutkan peristiwa sejarah secara kronologis. Nah, di sini yang pertama disampaikan adalah gempa yang terjadi pada waktu itu merupakan gempa yang paling hebat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Ini adalah urutan peristiwa yang pertama yang ingin disampaikan dalam teks ini. Dan di sana juga dijelaskan bahwa gempa tersebut tidak hanya di Aceh, tetapi sampai di Malaysia, Thailand, Sri Lanka, bahkan sampai ke pantai timur Afrika. Paragraf selanjutnya, yaitu urutan peristiwa yang kedua, menceritakan tentang lamanya gempa bumi yang terjadi. Yaitu kalimatnya, gempa bumi pada waktu itu merupakan gempa bumi yang tercatat paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa gempa bumi ini sanggup menggetarkan bumi dengan amplitude getaran di atas 1 cm. Nah, paragraf selanjutnya yaitu urutan peristiwa yang di dalamnya itu menyampaikan tentang pusat terjadinya gempa dan juga disampaikan akibat dari bencana tersebut. Kalimatnya adalah
Dan gempa yang berpusat di tengah Samudra Indonesia ini juga memicu gempa bumi di berbagai tempat di dunia. Akibat dari bencana tersebut, 8 negara mendapatkan akibatnya dan 230.000 kehilangan nyawa. Pada paragraf terakhir, di sini disampaikan tentang perkiraan PBB terhadap jumlah orang yang kehilangan nyawa, yaitu sekitar 150.000 orang, tapi yang terbanyak adalah di Indonesia dengan jumlah 126.000 orang. Yang terakhir adalah reorientasi. Seperti Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa reorientasi adalah berisi tentang pendapat penulis terhadap cerita sejarah yang ditulis olehnya. Di sini penulis berpendapat bahwa bencana ini adalah salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa yang terjadi di sejarah Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tentang mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam cerita sejarah mempunyai struktur orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, cara menentukannya seperti apa? Nah, pertama, jika kita melihat di awal teks itu terdapat pengenalan tempat, pengenalan nama, dan sebagainya, itu merupakan orientasi. Kemudian kalau seandainya ada paragraf yang di dalamnya tentang peristiwa, itu adalah urutan peristiwa. Dan jika di bagian terakhir terdapat pendapat seorang penulis terhadap ceritanya, maka ini dikatakan reorientasi. Baik anak-anak, untuk tugasnya Ibu harap kalian mencari satu cerita sejarah, kemudian kalian menentukan struktur teks cerita sejarah tersebut dengan tepat. Nah, baiklah anak-anak, semoga kalian paham tentang apa yang Ibu jelaskan dan dengan tugasnya. Nah, selanjutnya pada materi yang akan datang kita akan berjumpa dengan materi unsur-unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.